Selamat berjumpa kembali di channel ini, channel Obaja Borneo 128. Saya ingin memberikan salam sejahtera dan ucapan selamat kepada Bapak Ibu semuanya yang bisa menonton daripada channel ini. Saya ingin memberikan salam sejahtera. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya ingin membicarakan tentang hubungan antara sesama manusia. Dan lebih-lebih lagi adalah hubungan dengan penciptanya, dengan Allahnya. Hubungan sesama manusia ini, dia didasarkan atas atau berlandaskan atas hukum dan berlandaskan pada firman Tuhan, berlandaskan pada kasih atau belas kasih. Kalau hubungan manusia ini berlandaskan hukum atau berdasarkan hukum atau diatur dengan hukum, maka akan terjadi hubungan yang bersifat balas dendam. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Artinya saling membunuh. Hubungan yang berdasarkan atas hukum itu berlandas pada dendam. Nah, berbeda dengan hubungan yang berdasarkan atas belas kasih. Belas kasih ini adalah bersumber atau datang dari Allah. Karena Allah adalah kasih. Karena kasihnya itu kita memperoleh keselamatan. Kita sama-sama tahu bahwa dengan kasih karunia Allah telah menebus dosa kita. Kita bisa membacanya pada Yohanes 3 ayat 16. Di sana disebutkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengurniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini artinya memperlihatkan bahwa ada hubungan yang tidak baik antara Allah dengan manusia. Siapa yang merusak hubungan antara Allah dan manusia? Adalah manusia. Manusia yang merusaknya. Karena dia melanggar daripada perintah Allah. Karena dia merusak hubungan dengan Allah, maka dia berdosa, dan setelah dia berdosa, kehidupannya terasing dari Allah. Tapi karena Allah begitu kasih, maka dia mengambil kembali ciptaan dia tadi, anak manusia, hidup bersama-sama dengan dia kembali. Kita melihat sekarang atau persoalannya, karena Allah telah mengasihi manusia yang berbelas kasih. Apakah Allah? Apakah manusia? Bukan apakah Allah ya, apakah manusia menyadari bahwa ia telah dikasihi Allah? Kalau dia menyadari
Allah telah mengasihinya, maka dia akan mendapat keselamatan di dalam Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat. Nah, mari kita lihat bagaimana hubungan berdasarkan hukum ini. Tadi telah disebutkan bahwa manusia itu telah bersalah dan dia jatuh ke dalam dosa. Dia bersalah karena dia menyalahgunakan kedudukannya sebagai manusia, kedudukannya yang diberikan Allah kepadanya. Dan manusia itu melanggar larangan Allah dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Manusia melanggar karena dia terpedaya oleh kejahatan, oleh jahat. Siapa jahat? Adalah iblis. Memperdaya dia. Dan dengan tipu daya iblis, Hawa memakan buah pengetahuan. Dan buah pengetahuan itu dia berikan kepada suaminya Adam. Dan dua-duanya menjadi berdosa, jatuh ke dalam dosa. Ini menyedihkan dan mengerikan kondisi manusia seperti ini. Kalau kehidupannya tidak dipulihkan oleh Allah sendiri dalam Yesus Kristus, maka manusia mati kekal. Mati pada tempat gertak, gigi, dan tangis yang tidak henti-henti. Jadi, manusia telah berdosa dan dosa. Maka pemikirannya, kecenderungannya, keinginannya menjadi rusak, bertentang dengan kehendak Allah. Saya mengambil misalnya cuplikan apa yang tertuang di dokumen keesaan gereja, persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Mereka pernah menulis ini, dituangkan pada dokumen keesaan gereja, persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Saya akan bacakan cuplikannya ini. Manusia telah menyalahkan kebebasannya dengan menolak untuk menerima kedudukannya sebagai ciptaan dan ingin menjadi seperti dengan Allah. Ia terbujuk oleh iblis dan memberontak melawan Allah. Dengan demikian, ia terasing dari Allah. Dan serentak dengan itu, ia terasing dari sesama dan dari lingkungan hidupnya. Dan menjadi hidupnya bersusah payah dan menderita. Ia dikuasai oleh iblis dan menjadi hamba dosa. Dan sebagai upahnya, ia menerima maut dan kebinasaan. Ia tidak dapat melepaskan dirinya dari perbudakan dosa dan kebinasaan karena perbuatannya sendiri. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Sebagai akibatnya, manusia tidak mampu melaksanakan tugas dan mandatnya seperti yang dikehendaki Allah. Sebaliknya, ia memutarbalikkan segala sesuatu dan berusaha menempatkan dirinya
pada kedudukan sebagai Allah. Segala kecenderungan hati manusia membuahkan kejahatan semata-mata. Hidup manusia menjadi tidak berpengharapan. Manusia adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kejatuhan manusia ke dalam dosa ini telah menyeret seluruh ciptaan ke dalam kebinasaan dan kehidupan di atas bumi yang rusak. Jadi, manusia yang berdosa, pikirannya seperti setan. Dia balas dendam. Setan, kita tahu, dia sombong sekali. Dia congkak, ingin mengganti kedudukan Allah. Setan sendiri ingin terkenal dan ingin mendapat kehormatan, ingin dipuji. Padahal yang dipuji hanya Allah saja yang dipuji, yang dimuliakan. Akibat perbuatan setan sendiri, maka dia dibuang oleh Allah ke dalam maut. Dan dari maut itu tadi, ia ingin balas dendam terhadap Tuhan, tetapi tidak bisa. Dia merubah balas dendamnya kepada manusia. Dan pada suatu ketika, balas dendamnya itu berhasil. Suatu ketika, tapi tidak berhasil selama-lamanya. Dia balas dendam dengan menjatuhkan dan menipu Hawa, sehingga Hawa dan suaminya Adam jatuh ke dalam dosa. Jadi manusia telah berdosa. Manusia telah berdosa, maka kecenderungan hatinya, keinginannya, dan jiwanya kecenderungan untuk berbuat jahat. Kalau Tuhan tidak memberi pertolongan kepadanya, dia akan terus berbuat jahat. Kita melihat perbuatan, pemikiran setan itu, dia mengerikan. Setan itu tahu, tipu, bunuh, binasakan. Karena dia balas dendam. Dia berusaha untuk menipu, membunuh, dan merusak kehidupan manusia, mengacau kehidupan manusia. Dengan demikian, kalau manusia memiliki kecenderungan hati yang jahat, maka hubungannya terhadap sesama manusia, dia akan menggunakan cara-cara seperti setan laksanakan tadi. Dia akan balas dendam, dia akan memanipulasi, dia akan memperbudak, dia akan menjatuhkan. Dia mengandalkan kejahatannya saja. Apabila sudah terjebak dan teranggap di dalam kehendak setan, maka setan bergembira karena ada orang yang bergabung dengan dia. Jadi dengan demikian, berbahayanya kalau hubungan itu hanya berdasarkan atas hukum formalnya saja, tetapi tidak bermuatan substansi yang membawa kepada penegakan
keadilan, itu akan menimbulkan korban atau bencana bagi sesama manusia. Kita boleh menyaksikan keadaan manusia yang menggunakan hukum, aturan, atau yang berlindung dengan hukum atau dibalik aturan. Orang itu bisa mendominasi, memanipulasi, menekan, dan menceroboh serta memperbudak orang lain di bawah kekuasaannya. Di sini berbahayanya kalau manusia melakukan hubungan hanya dengan hukum formalnya saja. Kita menyaksikan sekarang bagaimana munculnya ketidakadilan yang berlaku di suatu tempat. Bisa berlaku di rumah tangga, bisa berlaku di lembaga-lembaga tempat kerja, bisa berlaku di kalangan masyarakat, dan bisa berlaku di mana-mana tempat. Kalau pemikiran, jiwa yang tidak baik itu sudah merasuk seseorang, itu dia gunakan untuk membalas dendam, dan itu dia gunakan untuk menekan orang-orang yang dia kehendaki, saling menjatuhkan dan saling berdendam. Kalau hukum didasarkan kepada hukum formal saja yang tidak berbelas kasih, maka korban terhadap sesama manusia juga akan terjadi. Kalau berdasarkan dendam, berdasarkan kecokakan, berdasarkan kekuasaan, dan berdasarkan jabatan atau pangkat yang kita punya, yang menghukum atau menindas orang-orang yang tidak bersalah, maka hukum itu juga akan memakan bagi pelaku yang akan melakukan hukuman terhadap sesama manusia. Nah, karena itu kita melakukan hubungan kalau hanya berdasarkan hukum saja, tanpa bersandar atas belas kasih, dia akan terjadi kerusakan hubungan. Karena yang kuat akan memakan yang lemah. Yang kuat akan memakan yang lemah. Tuan akan memakan hamba. Tuan akan memakan budak. Kadang-kadang orang melakukan hubungan berdasarkan asas hukum. Dia mau menjatuhkan seseorang. Dia tidak memikirkan terlebih dulu. Yang penting orang ini bisa saya jatuhkan, atau hubungan ini bisa saya batalkan. Dengan cara seperti ini, ia merasa bahwa dia menang, bahwa dia hebat, dia mampu. Padahal suatu masa nanti
kelakuan dia juga yang menghukum, menindas, akan dikenakan juga kepada pelakunya. Ya, karena hukuman, ukuran, takaran yang digunakan seseorang untuk menghakimi sesama itu akan dia kenakan, akan dikenakan kepadanya berdasarkan hukum, berdasarkan ukuran, berdasarkan takaran yang dia kenakan kepada orang yang tidak bersalah. Jadi hubungan yang berdasarkan hukum tidak dilandaskan atas belas kasih, dia boleh membunuh sesama manusia, boleh merusak hubungan sesama manusia. Saya ambil contoh Firaun, Raja Firaun, Raja Mesir, yang menganggap dirinya sebagai yang mampu, yang berkuasa. Maka dia mengambil suatu tindakan, tidak lagi memikirkan hubungan yang baik dengan bangsa Israel yang ada di negara Mesir. Hubungannya adalah hubungan bagai budak dan tuan. Dengan cara seperti itu, Firaun menindas orang-orang Israel menjadi budak, sehingga orang Israel mendapat kesulitan hidup di Mesir. Cara-cara penindasan seperti itu yang menggambarkan hubungan antara tuan dan hamba, itulah bisa merusak kehidupan sesama manusia. Padahal kalau kita memperhatikan hubungan sesama manusia adalah hubungan yang saling mengasihi, hubungan yang setara, hubungan sebagai sesama ciptaan Allah. Kita sesama ciptaan Allah. Maka hubungan itu tidak hanya boleh bersandarkan atas formalnya saja, tapi dia berlandaskan juga, tapi dia harus berlandaskan atas kasih. Kalau kita hubungan yang kita lakukan sifatnya adalah penghakiman, hubungan atas bawah misalnya, ada tuan, ada hamba, sehingga itu bisa merusak budak dan tuan. Maka ini diingatkan sebagaimana tertulis sesama manusia. Saya ingin bacakan sebelum saya menutup hubungan yang berdasarkan atas hukum. Kalau manusia hanya mengandalkan balas dendam dan hukum saja, bukan atas belas kasih. Kita baca di Roma pasal 2 ayat 1. Bunyinya demikian. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain,
engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi, ini ayat 2, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Jadi, jangan coba-coba menjatuhkan, menghakimi orang-orang yang tidak bersalah. Karena itu, hubungan sesama manusia memang boleh berdasarkan hukum, tetapi ingat itu tidak cukup. Dia mesti berdasarkan atas belas kasih. Kalau tidak, manusia akan terus membalas dendam, dan upah membalas dendam tadi sebagaimana tertulis. Upah balas dendam adalah menimpa dirinya sendiri. Terima kasih. Jadi itu yang dapat saya sampaikan tentang hubungan manusia berdasarkan hukum. Berikutnya nanti kita akan melanjutkan pada sesi berikutnya tentang hubungan manusia berdasarkan kasih. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Salam.